Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita untuk modul atau materi keempat terkait dengan gerak melingkar. Gerak melingkar di mana benda itu berputar pada suatu sumbu atau titik pusat atau titik tertentu. Gerak rotasi ini dapat kita amati atau terjadi pada berbagai objek, dan konsep ataupun prinsip gerak rotasi diterapkan dalam berbagai teknologi. Sebagai contoh, pada mesin kendaraan bermotor, di mana terdapat dua gerigi yang berputar, kemudian akan menggerakkan motor ataupun mesin tersebut. Adalah diaplikasikan pada pembangkit listrik tenaga angin, atau bisa juga kita temui pada taman-taman bermain, di mana terdapat suatu mainan yang menerapkan prinsip gerak melingkar. Parameter dari gerak melingkar sedikit berbeda dengan gerak lurus atau gerak translasi. Posisi benda yang bergerak dalam gerak rotasi atau melingkar dinyatakan dalam sudut terhadap sumbu X positif. Jadi kita mengukur sudut ataupun posisi benda terhadap sumbu X negatif sebagai sudut 0. Kemudian kecepatan sudut dan percepatan sudut. Untuk sudut sendiri diberikan simbol theta dan memiliki satuan radian. Untuk kecepatan, di sini adalah kecepatan sudut diberikan simbol omega dengan satuan radian per second. Dan untuk percepatan diberikan simbol alfa dengan satuan radian pangkat 2 per second. Satu radian sendiri jika dinyatakan dalam sudut itu setara dengan 57,3 derajat. GMB dan GMBB. GMB sendiri merupakan singkatan dari gerak melingkar beraturan, dan GMBB adalah gerak melingkar berubah beraturan. Sama seperti pada gerak translasi, benda akan bergerak melingkar beraturan atau tetap diam ketika total gaya, dalam hal ini untuk gerak melingkar itu torsi, yang bekerja pada benda adalah 0. Dan benda akan bergerak melingkar berubah beraturan atau GMBB ketika torsi yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. Untuk persamaannya sendiri, di sini dapat dilihat tabel perbandingan antara komponen-komponen untuk gerak translasi atau gerak lurus dan gerak melingkar atau rotasi. Seperti kita bisa lihat pada tabel ini bahwa persamaannya berlaku hampir sama, cuma kita mengubah parameter-parameternya, di mana untuk kecepatan pada gerak lurus beraturan atau gerak translasi kita ganti menjadi kecepatan sudut atau omega. Jadi kecepatan sudut akhir itu sama dengan kecepatan sudut awal ditambah dengan percepatan dikali waktu untuk gerak melingkar. Sedangkan pada gerak translasi, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan waktu. Jadi dapat dilihat bahwa dapat disimpulkan bahwa persamaan yang digunakan hampir sama, hanya notasi ataupun parameter geraknya kita ubah, di mana kecepatan linear atau V kita ubah menjadi kecepatan sudut atau omega. Kemudian posisi ST ataupun S0 kita ganti menjadi theta atau posisi sudut theta T dan theta 0. Dan untuk percepatan sendiri, untuk gerak lurus diberi simbol A untuk percepatan linear, sedangkan untuk gerak melingkar diberi simbol alfa untuk percepatan sudut. Kemudian kecepatan dan percepatan sudut. Kecepatan sudut didefinisikan sebagai perubahan sudut terhadap waktu, atau dinyatakan dalam persamaan omega sama dengan delta theta per delta t, atau perubahan sudut dibagi dengan selang waktu sudut tersebut berubah. Kemudian percepatan sudut sendiri didefinisikan sebagai perubahan kecepatan sudut terhadap waktu, atau dalam persamaan dinyatakan sebagai alfa sama dengan delta omega, atau perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu kecepatan tersebut berubah. Nah, kecepatan sudut dan kecepatan linear dapat dihubungkan, ataupun posisi sudut dan posisi linear dapat dihubungkan, demikian juga dengan kecepatan. Nah, jika kita mengamati titik pada suatu benda yang bergerak rotasi dengan dan titik tersebut berjarak r dari pusat rotasi, maka jarak yang ditempuh titik tersebut ketika kita membuat garis lurus itu dinyatakan dalam persamaan S sama dengan jari-jari
atau jarak titik tersebut ke pusat rotasi dikali dengan sudut yang ditempuh oleh titik tersebut. Di mana theta di sini harus dinyatakan dalam radian, bukan dalam derajat. Nah, untuk kecepatan sendiri, jika suatu titik dengan jarak r dari pusat suatu rotasi memiliki kecepatan sudut omega, maka kecepatan linearnya dinyatakan sebagai V sama dengan r, jarak dari pusat rotasi, dikali dengan kecepatan sudut. Nah, untuk percepatan sendiri sedikit berbeda, di mana terdapat dua jenis percepatan dalam gerak melingkar, yaitu percepatan tangensial dan percepatan radian. Nah, seperti diilustrasikan pada gambar ini, percepatan tangensial itu searah atau menyinggung titik pada lintasan lingkarannya, atau dalam hal ini disimbolkan sebagai AT, percepatan tangensial, dan percepatan tangensial dinyatakan sebagai jarak dari pusat rotasi dikali dengan percepatan sudut benda. Sedangkan untuk percepatan radian itu memiliki arah menuju ke pusat lintasan, dinyatakan sebagai simbol AR atau percepatan radian, memiliki persamaan kecepatan linier kuadrat dibagi dengan jari-jari atau jari-jari dikali dengan kecepatan sudut kuadrat. Nah, untuk percepatan tangensial hanya dimiliki untuk benda yang bergerak melingkar berubah beraturan atau GMBB, di mana dinyatakan sebagai R dikali alfa. Sedangkan untuk kecepatan radian itu dimiliki baik oleh gerak melingkar beraturan maupun gerak melingkar berubah beraturan. Dengan persamaan kecepatan linier pangkat 2 dibagi R atau jari-jari dikali dengan kecepatan sudut pangkat 2. Lalu hukum Newton dalam gerak melingkar. Seperti telah kita pelajari pada pertemuan pertama bahwa penyebab dari suatu gerak, dalam hal ini gerak linier atau gerak dalam lintasan lurus adalah gaya eksternal. Jika gaya eksternal tidak sama dengan nol, maka benda tersebut dapat mengalami percepatan atau perlambatan. Nah, sedangkan dalam gerak melingkar sedikit berbeda dengan hukum Newton yang berlaku pada gerak linear. Hukum Newton dinyatakan sebagai total torsi atau tau itu sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Jadi ketika kita bekerja dengan gerak melingkar, hukum Newton yang kita gunakan adalah total momen inersia sama dengan total torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Baik, demikian materi untuk gerak melingkar. Kita mempelajari beberapa parameter terkait dengan gerak melingkar, yaitu sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Kemudian hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut, atau dalam hal ini hubungan antara gerak melingkar dan gerak linear. Kemudian hukum Newton yang berlaku pada gerak melingkar, di mana tidak dinyatakan dalam gaya, tetapi torsi itu setara dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudut. Baik, sekian untuk materi hari ini. Selamat belajar secara mandiri untuk teman-teman semua, dan selamat bertemu lagi